dan hello sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy hanya di konten kesayangan kalian, konten yang kalian tunggu-tunggu, konten yang selalu kalian nikmati. Asik, yaitu konten serunya sepak bola. Dan oke sob semuanya, gue pengen melanjutkan konten yang tadi udah gue bahas, yang tadi pagi kalau nggak salah udah gue share tuh. Udah gue upload kontennya. Buat kalian yang belum nonton, silakan nonton konten gue yang sebelum ini. Dan pembahasan konten kali ini juga mengenai kelanjutan transfer, penutupan bursa transfer, bursa transfernya Liga Inggris, bursa transfernya Liga Prancis, karena di beberapa liga masih ada tuh transfer kayak Liga Belanda kalau nggak salah masih ada beberapa waktu, jeda beberapa waktu Liga Belanda, Liga Belgia, terus satu lagi apa gitu. Oke. Yaitu datang dari yang pembahasan pertama ya, dari Gigio Donnarumma. Buat kalian yang mengikuti konten gua, buat kalian yang selalu menonton serunya sepak bola bersama gua Nunuy, pasti menonton penilaian gue kalau Gigio Donnarumma gue pengennya ke Manchester United waktu itu. Tetapi Gigio Donnarumma ini bergabung dengan Manchester City, bergabung dengan harganya murah lagi, aduh. Ya kita tahu sendiri kualitasnya Gigio Donnarumma saat ini, sekarang ini salah satu kiper yang terbaik kali, bisa dinyatakan begitu, bisa dinilai begitu. Ya kita tahu dia sudah tidak betah juga di PSG. Luis Enrique juga sudah tidak memasukkannya juga di peta kekuatan PSG musim ini, dan dia menyatakan bersikeras untuk keluar hengkang dan dia memilih Manchester City. Ya kita tahu Ederson kan udah gue bahas juga di pembahasan yang sebelumnya. Edersonnya juga keluar kan, dan Ederson juga udah nggak perform, cedera-cederaan juga semenjak musim lalu lah, lebih kelihatan jelasnya. Dan ya kehadiran Donnarumma plus poin sangat untuk Manchester City, untuk Pep Guardiola dan skuad Manchester City secara keseluruhannya. Bergabung dengan ya murah lagi, cuma 30 juta pounds, dan sudah tes medis kesehatan juga kayaknya sekarang. Dan ya gimana ya, ya udahlah, semoga Manchester City bisa bangkit lagi, bisa masuk ke jajaran elit klub Liga Inggris lagi kan, walaupun sejak musim lalu kan sempat kelempar keluar, dan musim ini juga masih nggak stabil, terseok-seok. Ya semoga Donnarumma bisa membantu menjadi jawabannya. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu Jadon Sancho. Dia keluar juga dari Manchester United. Tetapi kali ini keluarnya ke klub sesama Inggris juga, Aston Villa. Sempat keluar ke Chelsea dan sekarang keluarnya ke Aston Villa aja, klub sesama Inggris. Dan Jadon Sancho ini ya gimana ya, kalau di Manchester United dia juga nggak bisa menunjukkan performanya, nggak tahu kenapa tuh. Emang selalu kayak ada yang kurang aja, walaupun ada 1, 2, 3 pertandingan bagus, sisanya ngedrop, sisanya turun lagi gitu kan. Ya Jadon Sancho ke Aston Villa ini sebagai apa ya? Sebagai inisial, sebagai pinjaman ke Aston Villa, bukan permanen juga. Tetapi bisa Jadon Sancho juga perpanjang kontrak juga di Manchester, extend kontraknya Jadon Sancho di Manchester United, perpanjang lagi. Astagfirullahaladzim, orang udah nggak betah, pengen dijual juga dari Manchester United sampai 2027.
Ya, semoga Sancho menemukan touch sentuhannya lagi dan bisa membawa Aston Villa menjadi kuda hitam yang disegani kembali. Oke? Wow, ini dia nih. Wisa menuju Newcastle. Sudah bergabung dengan Newcastle, sudah down dengan harga 55 juta euro, 55 juta pound sterling apa euro nih? Ya, 55 juta pound sterling. 55 juta euro apa pound sterling sih? Ya, pokoknya segitulah. Ya, gue bilang ini termasuk apa ya? Termasuk kemahalan sih, walaupun penampilannya Wisa di Brentford kemarin mencuri perhatian buat yang bermain di Fantasy Premier League, sering apa ya, sering menyodok, sering tidak terduga ya, tapi ya ada peran. Jangan lupa di situ ada sama-sama membahu-membahu, saling bantu membantu bersama Mbeumo. Tapi ya kalau untuk harga segitu bisa kemahalan, tetapi Newcastle butuh striker setelah kepergian Isak ke Liverpool. Ya, ya udahlah. Berita selingan, Erik ten Hag dipecat oleh Bayer Leverkusen. Ya, emang dari pramusim performancenya jelek kok. Emang ngedrop kok. Emang ya kalau misalkan emang benar dipecat tuh ya layak lah gitu. Terus kalau Muani sempat bergabung dengan mana ya? Dengan klub Serie A Juventus dan sekarang bergabung dengan Tottenham Hotspur. Dan kalau Muani ya bisa dibilang ya, walaupun performanya banyak nggak konsistennya gitu, apalagi ntar bakal tampil di Liga Inggris, persentase berhasilnya mungkin menurut gue ya 30-40%, 40% lah, bisa menjadi striker yang mencuri perhatian di Inggris gitu. Kalau bisa berhasil ya bagus gitu, cuman bakal bekerja sama lah sama Xavi Simons, bakal menjadi sorotan juga di squad Spurs. Spurs ini semenjak apa ditinggalnya Ken, ditinggalnya Son gitu kan, ya mencari apa ya, mencari pegangan baru, mencari identitas baru juga kan sekarang, regenerasinya Spurs pengen punya, ibaratnya pengen punya maskot seperti Harry Kane dan Son lagi. Ya semoga bisa hadir dari Xavi Simons dan Kolo Muani maybe gitu kan. Here we go untuk kiper Manchester United. Kiper Manchester United mendatangkan kiper baru, kiper timnas Belgia, yaitu Senne Lammers, new goalkeeper Manchester United, didatangkan dengan 21 juta euro. Yang tadi pound sterling, yang mana tuh? Yang Wisa 21 juta euro plus add-on, Belgian goalkeeper di local web for Dibu Martinez. Kan saingan datangnya sama siapa ya, sama Martinez Aston Villa ya. Cuman kalau dibanding sama Martinez Aston Villa ya gue lebih setuju sama Martinez Aston Villa sih. Ini masih apa ya, masih penuh dengan tanda tanya besar. Ya Martinez sering membuat penyelamatan tak terduga yang buat terbengong, yang buat mata terpelongo gitu, yang buat gak nyangka. Tetapi menarik sih ini, tentang rekrutan kiper Manchester United ini, karena kalau gue nonton jeblekannya banyak tuh yang buat human error ya gitu kan. Tapi semoga bisa membuat sedikit senyuman untuk fansnya Manchester United, termasuk gue. Oke. Kalau Muani astagfirullahaladzim, kok kalau Muani Juventus, kalau Muani mantannya PSG, ngapain sih? Bodoh. Jadi hanyut gua.
bekas mantannya PSG. Nih si Martinez deal off, batal ke Manchester United. Harvey Elliott, pemain apa ya? Pemain yang digadang-gadang menjadi jenderal ini tengahnya Liverpool juga, bisa memimpin, salah satu bakat talenta untuk memimpin lini tengahnya Liverpool juga. Dia akhirnya keluar dari Liverpool dan berlabuh dengan Aston Villa. 35 juta pound sterling, 35 juta euro ya, 35 juta pound sterling ya. Untuk Aston Villa ya kayaknya good deal deh, tapi kalau untuk tim sebesar Liverpool ya pantas saja untuk dilepas lah, karena penampilannya nggak menjanjikan gitu. Satu sekali doang mantap, 5-6 pertandingan bisa drop gitu, dan lebih dimainkan sebagai pemain, keseringan sebagai pemain pengganti. Oke. Akanji apa namanya, deal dengan Inter Milan. Dia keluar dari Manchester City dengan status pemain pinjaman, murah aja 2 juta euro, dan real option klausulnya untuk pembelian di akhir musimnya 15 juta euro klausulnya, buy optionnya. Terus Manuel Akanji, apa namanya, Manuel Akanji ini bisa dibilang ya udah turun banget di Manchester City gitu. Musim lalu yang gue inget tuh sering banget blunder, sering banget buat kesalahan, nggak bisa bantu, jarang banget bisa untuk bantu build up, walaupun kalau main to main masih keras ya, masih kuat ya, masih kuat banget tuh Akanji tuh kalau main to main, tetapi untuk apa namanya, passingnya gitu masih jadi turun, jadi kurang banget gitu dapat. Oke, dia sekarang dilepas ke Inter Milan. Ya good luck sebagai pemain pinjaman, dan akan bisa dipermanenkan di akhir musim bersama Inter. 15 juta euro doang buat tim Liga Italia, masih kadang-kadang masih suka mikir-mikir dalam biaya segitu sob. Oke. Terus Fermin juga batal ke Chelsea, yang digadang-gadang mau mencuri. Terus ada lagi. Oke. Sekian sob untuk konten serunya sepak bola kali ini. Ya bursa transfer menjelang penutupan transfer kali ini lebih rame sih dibandingkan musim sebelumnya. Koreksi kalau gua salah sob ya. Lebih menarik, ada pemain yang pindah-pindah, ada yang batal juga. Lebih kelihatan lebih sibuk gitu, lebih berwarna. Oke sob. Jika kalian menikmati dan menyukai konten serunya sepak bola bersama gue Nunu, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan sob, dan stay safe and healthy, oke?